Baiklah, ini adalah keadaan setelah Meng Xiwo membantai para gangster itu, para gangster Pandemonium. Dan ini adalah si ketua inspeksi Biro Hunter, Li Hechin. Selamat datang ketua tim. Bagaimana keadaannya, kata si ketua. Ini sedikit bagaimana ya aku menjelaskannya, kata salah satu anggotanya. Daripada menjelaskannya mungkin lebih baik Anda melihatnya sendiri. Terlihat orang-orang sudah terkapar di tanah karena kekuatan Xiwo yang sangat luar biasa. Ini terjadi saat kami datang, keadaannya sudah seperti ini, kata salah satu bawahannya. Sambil melihat-lihat apakah ada orang yang masih sadar. Semuanya tidak sadarkan diri, beberapa orang berkata seperti itu. Tidak semuanya, masih ada beberapa orang sadar. Lalu bagaimana penanganannya? Lalu, verifikasi identitas mereka dulu, kata si ketua. Yang tidak sadarkan diri juga telusuri identitasnya. Pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan mengakibatkan luka fisik atau trauma psikologi tingkat 2 lebih tinggi. Maka, periksa apapun yang mempunyai kecacatan mereka kriminal tersebut dan diketahui mereka pasti mempunyainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Habisi mereka, dengan muka yang menyeramkan dia berkata seperti itu. Baiklah, saya mengerti, kata bawahannya. Bantulah anggota lainnya di sini. Si ketua pun langsung melihat-lihat keadaan sambil dia terheran-heran apa yang sebenarnya terjadi di sini. Terlihat si ketua gangster Pandemonium, eksekutif Pandemonium, Meng Jiguang telah tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi dengan orang ini? Meskipun semua anggota dari tim 4 Biro Hunter menginspeksi mengelawannya, sekaligus masih ada kemungkinan untuk kami kalah. Bahkan jika aku melawannya secara langsung, mungkin dia tidak akan berakhir separah ini. Sebenarnya siapa yang sudah melakukan ini, kata si ketua. Ya, di sisi lain, Xiwo yang terluka parah, dia pun menggunakan kekuatan akupunturnya sambil menusukkan beberapa jarum. Ini benar-benar menyakitkan, kata Xiwo. Defense Medical Art level S tingkat proficiency-nya adalah 23%. Dan lalu bertambah setelah melakukan penyembuhan diri sendiri menjadi 26%. Ini lumayan enak. Kapan reaksi balik ini akan berakhir, kata Xiwo sambil beristirahat duduk di pinggir gang. Menggunakan descending dragon kick pada manusia mungkin agak berlebihan, tapi aku menggunakan kekuatan lebih lemah daripada saat aku berada di dungeon failure. Kurasa itu akan baik-baik saja. Jika aku menggunakan secara serius, mereka pasti bakal mati. Sambil melihat kekuatan barunya, sekarang aku bisa mengendalikan kekuatan dewa hingga batas tertentu, kata Xiwo. Sambil melihat ponselnya, terlihat kemampuan Xiwo yang sudah meningkat. Inside Ace tingkat provinsinya adalah 41, lalu meningkat 5,4%. Super Strange level SS proficiency-nya adalah 21, lalu meningkat menjadi 23%. Ya, meskipun begitu, perjalananku masih panjang, kata Xiwo. Aku masih lemah. Selain itu, orang itu sangat kuat. Meng Jiguang ya. Akan ku ingat-ingat namanya jika aku bertemu lagi nanti, kata Xiwo. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Kang Dokchul. Sambil mengingat-ingat musuh pertamanya si Kang Dokchul yang sudah mengorbankan diri atau menumbalkannya di dungeon laba-laba. Berperang dengan organisasi kriminal global, mereka bisa muncul di hadapanku lagi kapan saja. Aku harus berhati-hati, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Mereka telah mencoba menyerang adikku. Aku tidak bisa membiarkannya. Pada awalnya mereka mengatakan ada sebuah permintaan untuk melenyapkanku, tetapi dan untuk memancing aku mencoba mencari seseorang yang telah menyerang adikku. Jika saja tidak ada Blackie atau si Fender waktu itu, mungkin sudah terjadi apa-apa dengan adikku. Arigato Birki, kata Xiwo. Mungkin aku harus memberi Blackie sebuah hadiah. Steak mungkin, atau daging sapi pilihan. Ya, baiklah kalau begitu. Sementara itu, Meng Jiguang telah dikalahkan. Oleh siapa? Kata seseorang berkata di sana. Seorang Hunter Rengdi. Hunter Rengdi? Iya, Hunter Rengdi. Seseorang eksekutif kalah dengan Hunter Rengdi. Apa maksudmu? Sambil marah, dia adalah Pandemonium eksekutif tingkat Scar. Oh, Juwon. Itu masih agak buyar ketua. Tapi sebelum omongannya selesai, si Juwon langsung berkata, sekarang begini saja, kau memberiku laporan tentang informasi yang tidak pasti. Apa maksudnya ini? Kata Juwon sambil marah, mengeluarkan auranya sambil menekan anak buahnya. Itu karena ada biro inspeksi, ada biro inspeksi ketua, biro inspeksi. Ya, ada beberapa anggota yang masih selamat, namun entah mengapa mereka semua tidak sadarkan diri. Atas dasar apa kau bilang Meng Xiwo adalah pelakunya? Karena itu, soalnya sebelum kejadian, Meng Jiguang menerima sebuah permintaan dari seseorang. Apa? Target permintaannya adalah pria bernama Meng Xiwo. Dan saat menjalankan permintaan tersebut, kasus ini baru terjadi.
Tapi apakah orang yang bernama Myung Siwo itu masih belum tertangkap? Iya betul ketua, Hunter Rank melawan eksekutif. Meski betul itu adalah pekerjaan terakhir dia, kurasa ini agak tidak masuk akal. Apakah ini kebetulan? Masih bisa dimengerti jika biro inspeksi yang melakukan itu. Jika itu tukang jaga manusia Lee Minjung, yang mungkin itu bisa terjadi. Para anggota yang cukup beruntung melarikan diri sedikit gila, tapi apa? Mereka memiliki beberapa reaksi setelah mendengar nama Siwo. Reaksi? Apa maksudmu? Kata si ketua. Mereka merasa ketakutan dan gemetaran setelah mendengar nama Siwo. Mereka mendapatkan trauma maksudmu? Ya, melihat situasi ini, kemungkinan besar pelakunya adalah si Siwo itu, kata si ketua. Kalau begitu mungkin dia menetap di rank D karena suatu alasan. Sambil mengetuk-ngetuk dia terlihat marah. Membayangkan Siwo dia menghajar Myung Jiguang sendirian. Dia sendirian menghajar markas Pandemonium yang berada di wilayah Seoul. Kurasa dia adalah target dari permintaan kami. Kalau begitu ini adalah peringatan. Dia benar-benar meremehkan kami ya, kata si ketua. Bajingan arogan, dasar brengsek. Apa aku perlu lacak lokasinya? Lalu si ketua berbicara, sampaikan ini pada anggota Pandemonium yang lain. Waspadalah terhadap orang yang bernama Siwo jika aku ingin segera menangkap dan membunuhnya. Tapi sekarang inspeksi dari biro terlibat dan situasinya lumayan merepotkan. Jika ini sampai ketua ke tangan Lee Minjung, maka habislah kami. Sudah sampai mana progres biro inspeksi dalam hal ini? Sepertinya orang-orang tersebut telah turun tangan. Orang-orang tersebut sambil membayangkan si Myung Jiguang. Dan akhirnya kita pun dipindahkan ke scene si Myung Jiguang, si ketua inspeksi. Apa karena kau mempunyai kekuatan lantas kau harus merendahkan semua orang di sini sambil melemparkan kertas? Kenapa kau begitu? Apa kau tidak sekalian saja menjadi bos utama di sini? Mau mengabaikan perintah kau membunuh puluhan orang sekaligus? Anjir, ternyata orang-orang yang di sana itu yang bergelimangan atau bergeletakan, yang setelah tidak sadarkan diri oleh kelakuan si Siwo, dihabisi oleh ketua Lee Minjung bersama anak-anak buahnya. Sementara ini adalah ketua Hunter Inspeksi Kabang Seoul, Kim Ji-pil, orang yang berkhianat ya, atau yang mendukung Pandemonium. Di sana Minjung hanya berkata, sorry bos, tapi setelah proses verifikasi mereka semua adalah nyata. Para kriminal itu benar-benar tidak. Namun sebelum si Minjung menyelesaikan omongannya, dia langsung dipotong oleh si ketua. Bahkan meski mereka adalah para kriminal sekalipun, mereka sudah terbaring tak berdaya di lantai. Kenapa kau melakukan itu? Apa kau tahu itu artinya? Maafkan aku bos. Bodo amat, lepaskan seragammu. Di sana anak buahnya, kepala cabang. Tidak, kalian juga mau ikut aku pecat? Ketua tim hanya melakukan tugasnya dan berbagi personil keamanan biro inspeksi saja, itu saja. Dengan kasus sebesar ini umumnya tidak hanya kau tetapi semua orang yang terlibat harus dipecat. Tetapi aku melakukan ini karena rasa hormatku padamu. Jadi lepaskan seragammu dan get out here. Baiklah, kata si Minjung. Tapi ketua tim, anak buahnya yang tidak terima. Ini tidak adil. Apa kau setuju begitu saja karena takut kepala cabang akan ketahuan menerima suap dari para kriminal itu? Bacot, apa yang kau bilang, bajingan keparat, kata si kepala cabang. Apa kau bilang barusan? Namun di sana Minjung menatapnya dengan sadis. Aku akan melepaskan seragamku sesuai kemauanmu, jadi jangan sentuh anggotaku, Pak Kim. Apa kau mengerti? Dengan mata yang serius dia mengancam ketua cabang, Pak Kim. Baiklah, namun seseorang berkata, menurutku. Tiba-tiba saja keadaan pun menjadi hening. Melihat orang yang berada di belakang dan melaju ke depan, sebaiknya kita tidak melakukan apapun kepada ketua Lee Minjung. Orang itu Pak Direktur, Presdir. Pak Direktur ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Dan ini adalah Direktur Biro Inspeksi Hunter, Baek Sonje. Baek Sonje berkata, aku mendengar Pandemonium telah bergerak, jadi tentu saja aku harus datang kemari, bukan? Sambil menatap si ketua. Sebagai kepala cabang, kau sendiri pun tidak tahu betapa berbahayanya Pandemonium itu. Tidak, itu adalah kesalahan. Aku dengar kau menerima suap dari para kriminal dan merawat mereka dengan sangat baik. Ngomong kosong macam apa itu Direktur? Aku tidak melakukan itu, kata si kepala cabang. Baik itu kesalahpahaman atau bukan, tetapi semua orang di sini sudah datang untuk memeriksa si kepala cabang. Orang-orang berjas hitam memakai kacamata di sebuah ruangan. Ingin terlihat keren ya. Ketua mengatakan semua akan terungkap setelah pemeriksaan, kata Direktur. Direktur berkata pada si ketua cabang, apa dirimu adalah ketua timnya? Iya, itu benar. Aku ingin berbicara denganmu sebentar, ketua Lee Minju. Bisakah kau meluangkan waktu sedikit untukku, Lee Minju? Lalu mereka pun akhirnya pergi ke sebuah ruangan di mana sepertinya adalah itu ruangan si Presdir
Aku akan langsung saja ke intinya. Maukah kau melakukan itu? Melakukan itu apa? Kata Lee Minju sambil membayangkan dalam hatinya. Baek Sonje, direktur biro inspeksi Hunter. Dia adalah individu yang mencegah banyaknya organisasi kriminal dalam beroperasi di Korea. Selain itu, dia sendiri adalah legenda yang hidup, kata Minju. Salah satu putra dari 13 pahlawan yang menyelamatkan umat manusia. Dia adalah Baek Song-pyong. Dan dia adalah cucunya. Aku telah mendengar keseluruhan cerita dari insiden ini, kata Presdir, bahwa kau tidak punya pilihan lain selain mengkill para kriminal karena mereka melakukan perlawanan saat proses penangkapan, ya kan? Namun di sana karena Minju tahu itu tidak terjadi. Ya, Minju sebenarnya kan tahu dia adalah Presdir, dia pasti tahu mereka semua sudah terbaring tidak berdaya, dan Minju dengan keadaan sadar menyuruh anak buahnya untuk mengkill dia. Dia hanya bisa terduduk mendengar semua itu. Lalu si Presdir bilang, di masa lalu saat musim semi dan bumi masih mengalami invasi dari makhluk luar, awakening adalah satu-satunya harapan bagi manusia. Tetapi sekarang berhubung dunia sudah semakin aman dan stabil, kekuatan tersebut hanya digunakan salah satu cara untuk menghasilkan uang. Meskipun begitu, ayahku mengatakan padaku kalau itu adalah trennya saat ini, kata si Presdir. Sambil berlalu dia bilang, dia dulu berjuang sangat keras selama puluhan tahun selama karena dia menginginkan kedamaian lebih dari siapapun. Akan tetapi ada juga mereka yang menggunakan kekuatan seperti para pandemonium itu. Ayahku dibuat sedih akan kenyataan ini, tetapi dia bilang organisasi itu tidak boleh muncul ke dunia, kata Presdir. Namun jika kita secara langsung berdiri di garis paling depan untuk melakukan kontrol dan paksa menekan mereka dengan kekuatan, maka apa bedanya kita dengan makhluk itu yang menginvasi bumi? Kalau begitu, keadilan tidak bisa disebut, tetapi aku memiliki pandangan yang berbeda darinya. Aku pikir kita mendapatkan keadilan bahkan jika caranya tidak adil. Itulah pikirku, kata Presdir. Namun tentu saja terdapat suatu batasan tertentu dalam melakukannya. Karena tidak mungkin kita bertarung di lumpur tanpa ternodai dan terperangkap di lumpur itu sendiri. Jadi, akan kutanya sekali lagi, apa benar adanya keadaan memaksa sehingga berjuang pada pembunuhan saat proses penahanan berlangsung? Ya, dengan menyesal dia bilang, ya itu benar, Presdir. Baiklah kalau begitu, langsung saja ke intinya. Maukah kau melakukannya? Apa maksudmu? Kaukah yang melakukannya? Tidak, bukan aku, tapi apa kau tahu siapa yang melakukannya? Kata Presdir. Aku telah memeriksa seluruh CCTV yang ada di area sekitar, tetapi aku masih belum dapat mengidentifikasi orang yang masuk dan keluar. Tempat itu benar-benar dijaga, meski orang-orang yang lewat disebut kelihatannya sadar, namun mereka semua terlihat seperti bingung dan linglung. Selain itu, apa maksudmu bingung dan linglung? Kata si Presdir. Lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa mereka terlihat takut, dan aku tidak bisa berpikir dengan benar. Akan tetapi terdapat satu nama yang terucap dari mulut mereka. Nama siapa? Itukah seorang Hunter Rank S? Dia bukan Hunter Rank S, tetapi dia adalah Meng Siwo. Terlihat si Siwo yang sudah ada di rumahnya sambil mengelus-ngelus si Blackie. Lalu dia pun dihadiahkan beberapa daging premium. Tapi hanya seorang Hunter Rank D, kata si ketua. Blackie, rasanya enak, kata Siwo. Siwo pun memberi semua daging itu pada Blackie. Lalu adiknya pun bangun. Tidur mau nyenyak Soa. Aku yakin Soa pasti akan kebingungan andai aku tidak membereskan para NPC kroco itu dan memperbaiki pintunya tepat sebelum Soa bangun. Untunglah aku bisa melakukannya. Lumayan juga trade metallurgy of God ini tidak hanya terbatas pada equipment intinya. Hal seperti ini sih tidak akan kubiarkan terjadi lagi. Meski dia Blackie ada di sini Soa, namun namanya hari sial tidak akan ada. Pasti kalender pasti akan ada hari sialnya. Haruskah aku membuat rumah baru saja? Ngomong-ngomong soal itu, lalu Siwo pun terpikirkan untuk membuat rumah baru yang aman dan nyaman. Jika aku membangun sebuah rumah dengan menggunakan trade metallurgy of God milikku, meskipun penyusup atau terjadi dungeon break, maka rumahku akan terlindungi. Aku masih bisa memastikan keamanan Soa. Masalahnya aku harus bangun rumah di mana? Aku juga harus mempertimbangkan perawatan dan selain itu dijalani oleh Soa, tapi tidak boleh terlalu jauh dari Seoul karena itu pasti akan melewatkan Soa. Kebetulan uang yang kumiliki juga lebih dari 10 miliar saat ini. Aku benar-benar kaya, alhamdulillah. Haruskah aku langsung pergi saja beli rumah terus ku upgrade? Namun
dia pun langsung pergi. Soah Blacky, aku pergi dulu Blacky, jaga Soah. Si Blacky pun menggonggong. Opa cepatlah pulang, kata si adik. Oke siap. Lalu aku ingin bertanya sesuatu, ucap seseorang seperti itu. Saat dia keluar rumah, terlihat si direktur sudah ada di sana sambil memperlihatkan muka yang senyum-senyum begitu. Apa mungkin dirimu adalah Meong Siwo, kata si direktur. Lah, siapa dia, kata Siwo dalam hati. Aku seperti pernah melihat wajahnya di suatu berita, tapi di mana ya? Baek Sonje? Itukah dia? Kenapa direktur biro inspeksi Hunter ada di sini? Jangan-jangan, kata Siwo sudah panik. Karena apa yang terjadi kemarin, dari sudut pandang biro inspeksi ini pasti adalah sesuatu yang tidak boleh ditutup sebelah mata begitu saja. Baiklah kalau begitu. Gara-gara para bajingan itu hendak melakukan Soah, aku harus berurusan dengan biro inspeksi Hunter, kata Siwo. Direktur dari inspeksi datang secara pribadi ke sini dan secepat itu juga. Sebenarnya apa yang kulakukan? Tidak. Itu semua baru saja dugaanku, masih belum ada yang pasti, kata Siwo dalam hati. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Siwo berkata pada si direktur, ya namaku Meng Siwo, tetapi ada apa tuan? Apa kaulah yang mengalahkan pandemonium kemarin, kata si direktur, sampai membuat mereka dalam situasi seperti ini. Lalu direktur pun mengeluarkan aura-aura gelap yang ada di sekitar. Kemudian menikmati hidup seperti biasa seolah tak terjadi apapun. Kau pikir bisa hidup seperti itu, kata direktur. Siwo di sana keringat dingin. Dia benar-benar tertekan oleh aura yang dikeluarkan direktur. Di dalam hatinya dia berkata, dia berbeda dengan tingkatannya. Myung Jikwang, aku tidak bisa menang. Ini baru niat membunuhnya saja dan aku sudah kelelahan. Aku harus segera pergi dari sini. Tapi di belakangku ada Soah. Apa yang akan terjadi padanya jika aku kabur begitu saja, kata Siwo. Lalu Siwo pun bulatkan tekadnya meski di dalam ada Blacky. Selain itu di dalam juga ada adikku. Lalu direktur pun memegang bahu Siwo. Apa dirimu ingin menjadi pengawal? Siwo yang panik mendengar itu. Hah, pengawal, apa maksudnya? Lalu Shin pun berganti ke sebuah stasiun atau stasiun bis atau apalah, terminal bis. Kenapa dia tiba-tiba menanyakanku seperti itu, kata Siwo sambil duduk. Toh gaji pengawal memangnya berapa? Paling kurang ya sama dengan pegawai sipil, jangan samakan rata-rata. Paling tidak seberapa, kata Siwo. Tapi ya kalau itu adalah pengawal yang berbakat, orang-orang bilang mereka akan menerima gaji tahunan yang berkisar sekitar 1 juta hingga miliaran. Secara tiba-tiba menyodorkan tawaran tersebut di depanku. Kalau dipikir-pikir itu membership yang harus kulakukan setiap bulannya. Aku rasa aku tidak akan pernah bisa melakukan itu jika aku jadi seorang pengawal. 10 miliar pun bahkan gak akan cukup jika aku ikut-ikutan terus mensubscribe para dewa itu. Sambil membayangkan si direktur yang pergi. Setelah ditolak, dia langsung pergi begitu saja. Kalau begitu, kenapa dia datang ke sini dari awal? Jika kali dia kemari karena apa yang terjadi kemarin, maka setidaknya dia harus melakukan sedikit penyelidikan, bukan terhadapku. Aku benar-benar pusing, kata Siwo. Aku masih punya urusan yang harus kubereskan, kata Siwo. Akhirnya Siwo pun mendatangi rumah atau kantor agen perumahan. Ada masalah apa hingga kau langsung datang ke sini, Tuan Siwo, kata seseorang di sana. Bukan apa-apa, ini soal rumah yang kau tinggali saat ini. Apa kau berniat menjualnya? Apa maksudmu? Kenapa kau butuh itu dan tiba-tiba saja bertanya seperti itu, kata wanita itu. Aku tidak akan menjualnya ketika kau masih menempati tempat itu. Harga rumah juga lagi jatuh-jatuhnya, jadi banyak pemilik rumah yang tidak menjual rumah mereka, kata wanita itu. Aduh, apa sih yang kau bicarakan? Lupakan. Intinya aku tidak akan menjualnya saat kau masih menempati rumah tersebut. Namun maksudku, jika Anda berniat menjualnya, aku ingin membelinya. Kau mampu membelinya, Nak Siwo? Ayolah, aku membelinya karena pekerjaanku berjalan dengan lancar. Berkat Anda, aku jadi punya uang untuk disimpan. Sehingga aku berencana untuk membeli rumah, kata Siwo. Wow, kau orang kaya ya Siwo, selamat. Tapi aku pribadi merasa lebih baik kau pindah ke rumah lain saja. Karena seperti yang kau tahu, rumah itu sudah tua, jadi sulit untuk tinggal nyaman di sana. Aku sudah terikat secara emosional dengan rumah tersebut. Jika kau menginginkan rumah tersebut, aku menjualnya padamu dengan harga 150 jeti. Bagaimana? Tidak menjualnya kemurahan. Aku tahu dirimu telah menjalani sebanyak itu, tapi ya terima saja. Lagi pula meski aku mulai promosi untuk menjual rumah, mungkin aku tidak akan mendapatkan sebanyak itu. Jadi ambil saja. Tidak, jika bukan karena Anda, aku dan Soah pasti sudah menjadi kedinginan di jalanan dan menjadi gembel. Baiklah kalau begitu. Daripada 150 jeti, kata Siwo, bagaimana kalau aku berikan saja 1 miliar? Lalu wanita itu pun bingung. 1 miliar?
Iyalah masa dolar bangkrut tuh aing cenah kata si